Selamat sore Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Oma Opa? Kami harap Oma Opa dalam keadaan yang sehat ya. Oma Opa, kita bersyukur dan bersuka cita jika hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama. Dan untuk memulai persekutuan kita sore hari ini, mari kita dengan penuh sukacita menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita pujikan pujian ini satu kali lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami bisa kembali bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami pun bersyukur kalau pada hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu dalam tema Lidah Adalah Api. Kami memohon kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami untuk boleh mengikuti persekutuan sore hari ini dengan baik. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bejana dan Tuhan Yesus sendiri adalah Sang Penjunan. Mari kita siapkan hati kita buka pikiran kita untuk menerima dan dibentuk oleh Sang Penjunan itu sendiri lewat firman-Nya yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Ribkah. Dan untuk itu mari kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bejanamu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami persilahkan kepada Pendeta Muda Ripka Mentari Ayuningrum untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kini kami ingin dan rindu belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami ingin dibaharui, kami ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk menangkap, terlebih dari itu untuk melakukan kehendak-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini kami juga memohon Tuhan memampukan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan belajar bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian bagian ini. Opa, Oma, Bapak, Ibu boleh menyimak di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita.
Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi saya sapa Bapak, Ibu, dan Oma Opa di rumah. Selamat sore. Tema kita adalah lidah adalah api. Tentu kita tidak asing dengan kata lidah. Wong lidah itu melekat dalam tubuh kita. Menurut KBBI, lidah merupakan salah satu bagian tubuh kita yang ada dalam mulut kita yang dapat bergerak, gunanya untuk menjilat, untuk mengecap, dan juga untuk berkata-kata. Namun tema kita mengaitkan sangat erat antara lidah dengan api. Mengapa kok lidah dikaitkan dengan api? Memang jika kita bandingkan dengan bagian tubuh yang lain, api bukanlah bagian tubuh yang besar dibandingkan dengan tangan kita, kaki kita, kepala kita. Lidah tidak sebesar bagian tubuh yang lain. Tapi lidah sekalipun kecil dapat menghasilkan dampak yang besar. Lidah bisa menjadi manfaat untuk membantu seseorang ketika yang dikeluarkan, kata-kata yang dikeluarkan adalah penghiburan, pujian, kabar yang benar. Tapi sebaliknya, lidah juga bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakiti orang lain apabila digunakan untuk mencerca orang lain, untuk membuli orang lain, menyampaikan makian, menyebar fitnah, bahkan juga kabar bohong. Sehingga di surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, penulis menyampaikan bahwa lidah sekalipun kecil seperti api, tetapi tidak bisa atau sulit dikendalikan. Dan ketika sulit dikendalikan, maka akan sangat berdampak dan bisa membakar hutan yang besar, seperti yang disampaikan pada ayat 5. Demikian juga lidah,
Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saya mengajak kita untuk melihat pada perikop ini. Yakobus mengingatkan di awal perikop ini bahwa jangan banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Hal ini disampaikan oleh penulis karena ketika kita ingin menjadi guru, kita itu harus benar-benar sadar. Tugas guru itu bukanlah tugas yang gampang dan mudah. Tanggung jawabnya besar. Dan waktu itu banyak sekali orang ingin menjadi guru tanpa ingat tanggung jawabnya. Dan disinilah penulis mengingatkan, jangan asal mau. Karena tanggung jawab jadi guru itu besar. Guru pada saat itu sama halnya dengan kita saat ini. Pada abad pertama Masehi, guru adalah mereka yang mengajarkan mengenai hukum, bagaimana kita menjalani hidup dengan baik dan benar, sehingga bagi banyak orang, pekerjaan dan pengabdian menjadi guru itu merupakan suatu hal yang sangat dihormati dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Dan di tangan para guru inilah terletak kemajuan dan perkembangan iman serta kedewasaan umat. Saya rasa demikian juga dengan konteks kita saat ini, Bapak, Ibu, Oma, Opa. Guru juga punya peranan yang besar memajukan kehidupan dan perkembangan serta kedewasaan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi mengingat tanggung jawabnya yang besar, sesungguhnya Yakobus ingin mengingatkan bahwa jangan cepet-cepet pengen jadi guru. Karena posisinya dan jabatannya yang sering dipandang orang luar biasa, tetapi harus benar-benar dari hati. Harus benar-benar sadar tanggung jawabnya itu apa. Selain itu, jadi guru itu juga susah. Yakobus menyampaikan bahwa guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, dan sungguh hal ini benar-benar terjadi. Bahkan dalam konteks kita saat ini, ketika seorang guru yang dihormati dan dikenal pinter, cakap dalam mengajar, anaknya suatu saat ketahuan nyontek, opa, oma, bapak, ibu, yang disampaikan oleh teman-teman sekelasnya, wah, wong anak guru nyontek kok, berarti kita yang ndak apa-apa no. Atau yang lain, bapak enak ngajar sip, jos, tetapi jebule anak dhewe kaya ngono. Nah ini beda kalau yang nyontek orang biasa, ya mungkin dibiarkan saja. Nah inilah salah satu contoh bagaimana susahnya jadi guru. Bahkan ketika kita dinilai, itu nilainya itu lebih berat dibandingkan orang lainnya. Ada lagi misalnya, guru itu kan bukan hanya yang mengajar, pendeta juga guru, motivator juga guru. Misalnya ada motivator sangat terkenal mengajak orang lain untuk semangat, memiliki motivasi dalam hidupnya, suatu saat tersandung kasus, entah penipuan, penggelapan dana, atau kasus yang lain. Pandangan masyarakat apakah terus sama dengan orang ini? Saya rasa enggak. Bahkan pandangannya lebih berat. Bahkan mungkin orang jadi enggak simpati lagi. Nah bapak, ibu, oma, opa, berat ya jadi guru, sehingga tidak heran kalau di surat Yakobus ini disampaikan jadi guru bukanlah yang mudah, bukanlah hal yang mudah, dan bisa dihakimi dengan ukuran yang lebih besar daripada kebanyakan orang. Tapi kita perlu cermati, guru itu bukan hanya guru di sekolah, tapi kita ini juga termasuk guru. Gimana tidak, saya juga ikut mengajar. Bapak ibu di rumah punya anak kan juga diajari. Apalagi kalau saat ini masa-masanya banyak yang online. Tugas guru di sekolah banyak juga yang akhirnya harus dilimpahkan kepada orang tua, yang harus dibantu oleh orang tua untuk anak-anak kita sekolah.
Kalau opa oma di sini punya cucu, kita kan juga punya kewajiban untuk mendidik mereka. Kalau kita yang mungkin tidak berkeluarga, kita juga punya kewajiban untuk mendidik orang-orang di sekitar kita. Jadi kita ini sebenarnya juga adalah orang-orang yang punya tanggung jawab sebagai guru. Tapi di sini surat Yakobus mengingatkan, berarti saya, bapak, ibu, opa, oma, tanggung jawabnya besar. Mendidik supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi pribadi yang dewasa, yang cerdas, bukan hanya intelektual, tapi juga cerdas dalam emosional, bahkan kedewasaan imannya juga. Ini tanggung jawab yang besar. Sedangkan kita sebagai guru, peran lidah, nah ini, itu sangat penting. Kita mengajar dengan lidah kita. Sekalipun dalam tindakan kita pun juga, tapi kita memberitahu itu dengan lidah kita, dengan ucapan kita. Nah, kita diajak belajar bahwa lidah kita harus dikelola dengan benar kalau begitu. Supaya kalau kita mengajar juga dengan benar, menyatakan kebenaran, sehingga lidah kita ini berfungsi dengan baik seperti halnya ketika Tuhan menganugerahkan lidah ini kepada kita. Bukan malah untuk mencerca, membuli, ngomong ke yang elek tentang teman-teman kita, bahkan nyebarin hoaks. Nah ini bahaya Bapak Ibu, Oma Opa. Tidak bisa, kata penulis, kalau lidah kita ini fungsinya cabang dua. Kita kalau di gereja memuji Tuhan, tapi kalau di luar bully orang. Kita kalau di gereja menasehati orang, di luar kita menyebarkan rahasia ke orang-orang lain. Nah kita tidak bisa begini, tidak bisa melakukan dua hal dengan lidah yang sama. Kalau benar ya benar. Nah pertanyaannya adalah, kita mau bagaimana mengendalikan lidah kita? Apakah kita mau menjaga lidah kita yang kecil tapi nyalanya seperti api bisa menghanguskan banyak hal? Atau kita mengelola api yang kecil ini supaya berguna dengan baik, sesuai dengan manfaatnya, tidak ngobrak-abrik, tidak merusak tatanan yang indah yang Tuhan ciptakan bagi umatnya. Nah ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Opa, oma, bapak, ibu, saya mau seperti apa? Lidah saya, lidah bapak, ibu, oma, opa, mau jadi lidah yang menyampaikan dan mengatakan yang seperti apa? Ini perlu kita renungkan. Pertanyaannya, saya yakin setiap kita hendaknya mau supaya lidah kita ini dapat berguna dengan baik, dapat bermanfaat, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, gimana caranya supaya lidah kita ini bisa mengucapkan satu hal yang baik, bisa digunakan dengan baik? Saya mengajak kita untuk melihat salah satu bagian dari firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Opa, Oma silahkan menyimak. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jawabannya adalah menjaga lidah. Kalau menjaga itu kan beda dengan membiarkan. Membiarkan itu berarti tidak ada filternya. Kalau menjaga itu berarti ada filternya. Kalau kita punya anak tidak kita jaga ya wis luweh, kalau dalam bahasa Jawa ya. Meh rono meh rene luweh gitu. Tapi kalau dijaga berarti dipikirkan, diberikan perhatian penuh. Itu artinya menjaga. Dan dengan kata lain, kalau kita mau
supaya lidah kita ini dikendalikan dengan baik, kita harus memfilter apa yang akan kita katakan atau memberikan perhatian penuh dengan apa yang akan atau sudah kita katakan. Jadi sebelum kita berbicara, baiknya kita memikirkan dulu ini benar enggak kalau kita sampaikan. Pas enggak? Ada yang terluka atau enggak? Dan tidak cuma itu, sesudah itu pun juga harus kita pikirkan, karena perhatiannya penuh. Aduh, kira-kira kalau tadi saya ngomong seperti ini benar atau enggak ya? Kalau enggak benar, baiknya kita mengevaluasi diri dan minta maaf. Itulah artinya menjaga, tidak luweh, tidak membiarkan lidah kita ini ngomong sak karepe dhewe, tapi benar-benar memikirkan dan memberikan perhatian penuh supaya lidah kita ini bermanfaat dan dapat melakukan berkata-kata yang benar. Akhirnya kalau boleh saya simpulkan, untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Oma, Opa, saat ini kita sudah merdeka. Kita punya hak untuk mengungkapkan kata-kata kita. Tapi ingat bahwa setiap kita punya tanggung jawab yang besar dalam menjaga lidah kita. Ingat, saya, Bapak, Ibu, Opa, Oma adalah guru juga. Kita harus ingat tanggung jawab kita, supaya apa yang kita ucapkan itu didikan, kebaikan, kebenaran, bukan yang lain. Sekalipun lidah kita itu kecil, tapi itu bisa berakibat besar. Mari kita kendalikan lidah kita, kita menjaga lidah kita dengan menaruh perhatian penuh dengan apa yang akan dan sudah kita katakan. Sehingga kata-kata kita tidak melukai sesama kita, tapi menjadi berkat bagi sesama kita. Membangun orang lain, anak cucu kita, mendewasakan mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh dalam iman, dalam pemikiran, dalam pendidikan, dalam kedewasaan. Selamat menjaga lidah, selamat menaruh perhatian penuh pada lidah kita. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Ribka yang sudah memberkati kami dengan firman-Nya yang sangat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan marilah kita akan menaikkan sebuah lagu, Bersamamu Bapa. Hidupku
Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin dan dinaikkan oleh Ibu Pendeta Muda Ripka. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau sore hari ini Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau mengingatkan kami, pentingnya kami untuk mengelola lidah kami, untuk berkata-kata dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami ucapkan dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami saat ini ingin berdoa untuk Komisi Lansia, tempat di mana kami bersekutu bersama. Biarlah Tuhan menjaga kesatuan hati pengurus. Engkau berkati biarlah setiap pengurus dapat melayani dengan sangat baik, memberikan yang terbaik dalam diri mereka, demi kemuliaan nama Tuhan, khususnya melayani di Komisi Lansia ini. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Komisi Lansia yang saat ini sedang sakit atau lemah tubuh. Kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan menganugerahkan kepada mereka pengharapan, sehingga mereka di masa yang sulit ini mereka terus bergantung kepada Tuhan, mereka terus menerus percaya kepada Tuhan dan meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan jikalau Tuhan Engkau berkenan, biarlah Engkau memberkati mereka dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk kondisi negara bangsa kami yang saat ini masih harus berjuang untuk kembali pulih. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pemimpin, bahkan juga kami, setiap rakyat bangsa Indonesia ini untuk bersinergi, supaya kami dapat saling membangun, saling mengingatkan, saling bekerja sama untuk dapat memajukan bangsa kami, terutama menanggulangi COVID-19 hari yang kami rasakan dan juga kami lihat dampaknya sampai saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami naikkan doa kami ini yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa lidah kita adalah api yang dapat menghanguskan sekitarnya. Dengan demikian, untuk mengendalikan lidah kita, kiranya kita memiliki hati seperti hati Kristus, sehingga apa yang kita sampaikan melalui mulut dan lidah kita adalah hal yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Untuk mengakhiri persekutuan kita sore hari ini, mari kita pujikan Berikanku Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Sebelum kita mengakhiri persekutuan lansia pada sore hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur jika Engkau memberkati, Engkau menyertai persekutuan kami pada sore hari ini dari awal sampai akhirnya. Kini kami mohon pada Tuhan untuk memampukan kami mengendalikan lidah kami, karena lidah kami ini adalah suatu yang berharga, tapi sekaligus lidah kami itu menjadi suatu yang berbahaya jika kami tidak menggunakannya dengan baik dan benar. Mampukan kami untuk mengelola anugerah yang Tuhan berikan pada kami ini dan menggunakannya untuk kebaikan. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami pada sore hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau pimpin kami, supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kini mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oma Opa terkasih, persekutuan kita pada sore hari ini telah berakhir. Sampai bertemu di persekutuan berikutnya. Tetap semangat ya Oma Opa, jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.